Mas, di admit aja ya. Aja ya. Mm-mm. Ntar aku yang ngomong. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini ada sisi maba, cuman karena kita masih ada kendala teknis, kita akan mulai lagi, kita akan mulai pukul 9.15. Jadi mohon perkenan menunggu. Untuk teman-teman, kan hari ini ada materi nih ya. Jadi kalau misalkan eh, mau ke belakang dulu, mau bikin kopi dulu, dipersilahkan. Karena kita akan mulainya 9.15 berkaitan dengan kendala teknis. Terima kasih. Karena kita mulai jam 9.15, ini kan masih sedikit nih yang join. Untuk teman-temannya boleh minta tolong diinfokan ke teman-teman yang lain untuk ikutan join di sisi maba. Terima kasih.
Selamat pagi semuanya. Mbak Wina, saya izin share screen ya. Ya, coba silakan. Sudah tampil belum? Sudah, tapi masih belum full screen. Silakan. Bawah, Bu, biasanya. Kanan. Nah, Terus, udah. belum. Sudah. Kita mulai, Mbak Wina. Udah siap, Bu? Kita bisa mulai. Boleh. Oke, kita mulai ya. Sudah jam 9.15 karena tadi ada kendala, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. selamat datang teman-teman mahasiswa vokasi Universitas Indonesia dalam kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau dengan nama kerennya Sisi Maba di Perpustakaan UI. Hari ini kita akan sharing tentang salah satu fasilitas penting yang teman-teman perlukan selama kuliah di UI. Salah satu materi yang diberikan adalah materi tentang perpustakaan UI. Dan untuk memperdalam lagi tentang materi ini, kami juga mengadakan kelas khusus untuk mahasiswa yang belum mendapatkan materi ini. Semoga teman-teman tidak bosan. Pembekalan ini akan berguna selama teman-teman kuliah di UI. Pada hari ini akan ada dua narasumber yang akan berbagi, yaitu Ibu Aswina M. Hum dan saya sendiri, Ibu Fairuz SIP, sekaligus moderator yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan kuis, dan ada 3 souvenir untuk 3 peserta yang nanti bisa menjawab kuis. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi tata tertib kegiatan ini. Pertama, semua peserta mohon menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon akan dilakukan apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau opsi lambaian tangan yang ada di Zoom ini. Ketiga, peserta tidak diperkenankan merekam kegiatan ini. Jadi, simak terus ya sampai selesai. Pada kesempatan ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan UI, Ibu Maria Esos Empo, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada Ibu Maria, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau sisi maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan riset tools kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan sisi maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar sisi maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran
untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi pertama tentang layanan perpustakaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fairuz. Langsung saja ya teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan. Perpustakaan, kita mulai dari lokasi perpustakaan UI. Lokasi perpustakaan UI, mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu, sebagian juga sudah ada yang maba yang minjem buku di perpustakaan UI. Perpustakaan UI letaknya di area samping Fasilkom, di belakang rektorat, gedung rektorat yang tinggi. Persisnya di samping danau. Saya akan menjelaskan tentang koleksi, layanan, dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Kita masuk ke bagian koleksi. Kita punya koleksi, total koleksi kita dengan total jumlah 3.963.930 judul, dan itu judulnya aja, dan beberapa kopi yang ada di perpustakaan UI 4.087.628 kopi. Di sini ada terdiri dari buku cetak, print, manuskrip, jurnal, ada multimedia juga, terus UIANA, e-book, e-jurnal, proceeding, audio dan online video, terus jurnal-jurnal online yang kita langgan, terus dilanjut dengan e-research. Ini penampakan dari website perpustakaan kita dengan alamat lib.ui.ac.id. Ini tampakan lib.ui.ac.id. Jika teman-teman mau mencari buku, teman-teman bisa ke sini di lib.ui.ac.id. Teman-teman bisa mencari, ada berbagai macam jenis koleksi, yaitu artikel jurnal, buku klasik, buku PKTB, buku referensi, buku teks, buku publik, e-books, majalah jurnal, buletin, multimedia, naskah, proceeding. Di sini ada disertasi juga, ada laporan penelitian, makalah, pidato, publikasi, skripsi. Di sini ada online database yang kita langgan di tahun ini, di tahun 2023, tentang multidisiplin, sosial humaniora, sains dan teknologi, dan kesehatan. Kita masuk ke bagian layanan. Layanan peminjaman, jumlah peminjaman yang teman-teman bisa pinjam di perpustakaan UI 10 judul. Koleksi yang dipinjam, koleksi buku letaknya ada di lantai 2. Koleksi khusus letaknya ada di lantai 4. Untuk koleksi buku
di lantai 2 itu semua buku bisa dipinjam. Untuk koleksi khusus di lantai 4 itu juga bisa dipinjam, tapi buku-buku biasanya buku-buku tentang bahasa. Masa pinjam buku selama 28 hari tanpa perpanjangan lagi. Jadi buku maksimal peminjaman hampir sebulan, tidak bisa kita perpanjang lagi. Untuk teman-teman vokasi khususnya nih, biasanya kan vokasi itu jauh ya. Itu biasanya banyak mahasiswa vokasi yang denda karena mungkin mau ngembaliin buku, kendala jarak yang jauh, mungkin mager atau apalah. Jadi baiknya teman-teman khususnya vokasi kalau meminjam buku diingat tanggal kembalinya. Jadi tidak ada kendala, denda atau terlambat lupa untuk mengembalikan buku di perpustakaan UI. Karena untuk pinjam buku terlambat, teman-teman akan denda 1 hari 2.000 per buku. Untuk pengembalian buku, tempat pengembalian di bagian sirkulasi lantai 1, sanksi keterlambatan denda sebesar 2.000 per buku per hari. Jadi jika teman-teman minjam buku 1, itu akan denda 2.000. Jika 10, teman-teman akan bayar denda 20.000. Buku hilang atau rusak akan mengganti buku sesuai dengan ketentuan. Layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan, layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur, baik secara luring, layanan tatap muka dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Teman-teman bisa ke email ke refdes.lib@ui.ac.id atau ke WhatsApp 0821 1389 3177 atau di lib.ui.ac.id. Layanan pengusuran literatur membantu mendapatkan literatur, artikel, e-book untuk mendukung akademik. Jadi kalau teman-teman mencari literatur sudah mentok tidak bisa mendapatkan lagi, teman-teman bisa kirim atau isi link di s.id/layanan literatur _lib.ui atau bisa email ke penelusuran.lib@gmail.com. Pemeriksaan kemiripan dokumen, membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Ini menghindari plagiat-plagiat yang biasa kita dapatkan di hasil akhir skripsi, tesis, atau disertasi. Bisa ke isi link di bit.ly/uji kemiripan atau bisa datang langsung ke lantai 3 perpustakaan UI. Lalu pelatihan literasi informasi, jika teman-teman ada yang belum mengikuti pelatihan ini, teman-teman bisa memberitahu ke teman-temannya untuk silakan isi link di s.id/pelatihan IL. Itu bisa membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengelola sumber informasi. Layanan aplikasi penelitian menyediakan aplikasi pengolahan data, penelitian, dan pengelolaan referensi. Itu dinamakan dengan NVivo atau EndNote. Bisa isi link di s.id/layanan NVivo. Jika teman-teman mau lihat garis besarnya perpustakaan, mungkin jika ada teman-teman yang belum tahu perpustakaan, bisa dilihat di virtual library tour, bisa scan QR code-nya. Ini sosial media kita di Instagram @ui_library, bisa di YouTube Perpustakaan UI @perpustakaan UI, atau di Twitter @ui_library. Ada juga TikTok-nya @ui_library.
Perpustakaan yang ada fasilitas yang ada di perpustakaan ini ada pintu masuk perpustakaan UI. Ini ada ruang diskusi. Ruang diskusi ini ada di lantai 2, 3, dan 4. Ini ada ruang diskusi tertutup. Ruang diskusi tertutup ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk meminjam ruang diskusi ini. Teman-teman bisa mengisi link yang ada di website perpustakaan UI. Ini library-nya, library di luar dari perpustakaan, ini di Taman Lingkar. Ini di lobi depan pintu masuk perpustakaan UI. Dan ini ruang belajar yang ada di setiap lantai di perpustakaan UI. Ruang kubikus ini khusus untuk mahasiswa S3. Biasanya teman-teman suka nanya itu ruang apa sih gitu. Itu biasanya di belakang sirkulasi peminjaman buku. Ini ruang kubikus ini khusus untuk S3 yang sudah menyusun disertasi akhir-akhir. Syarat dan ketentuan dikhususkan untuk mahasiswa S3 UI, mengisi form dulu di s.id ruang kubikus UI. Satu ruang kubikus digunakan oleh 1 orang, masa pinjam ruang selama 1 bulan. Mahasiswa yang tidak mendapatkan ruangan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Jadi ini antri ruangnya. Untuk ruang diskusi tertutup yang teman-teman bisa gunakan, ada fasilitas TV 21 inch, papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Ini bisa teman-teman gunakan untuk rapat-rapat kecil atau meeting-meeting kecil. Bisa teman-teman isi link. Jika teman-teman mau menggunakan ruang ini, teman-teman bisa mengisi link di s.id /ruang diskusi UI. Ketentuan peserta diskusi merupakan siswa UI aktif. Kapasitas ruang 14 orang, ruang diskusi 2A dan 3A. Ruang diskusi 2A itu ada posisinya tepat di lantai 2. Kalau ruang 3A posisinya tepat di lantai 3. Dan 5 orang untuk ruang 2A dan 3A, ruang diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaan ruang 3 jam. Tidak boleh membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, dan menjaga kebersihan di ruangan diskusi. Ini untuk ruang komputer, tersedia akses Wi-Fi, dan 168 komputer untuk memanfaatkan online database dan kegiatan akademik. Jadi teman-teman, jika tidak membawa laptop, teman-teman bisa datang ke ruang komputer yang ada di perpustakaan UI. Ini buka pada Senin sampai dengan Jumat, jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk hari Sabtu, buka pada jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Posisi tepatnya di lantai 1. Untuk kontaknya, teman-teman bisa menghubungi di telepon langsung di 727 0751 727-0159 atau 786-4134, atau bisa ke WhatsApp ke Humas Perpustakaan UI atau layanan Perpustakaan UI. Bisa juga ke email di library@ui.ac.id atau pro.lit@ui.ac.id. Baik. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya tutup dulu. Baik, mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan bisa nanti setelah materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Aswina. Mungkin lanjut saja kita masuk ke materi kedua tentang layanan strategi penelusuran oleh Ibu Aswina. Kepada Ibu Aswina kami persilakan.
Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Fahai. Jadi saya belum terlalu tua, jadi saya lebih nyaman dipanggil Mbak aja ya. Oke, saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, karena masih pagi lah, masa ngantuk lah. Baik, sudah jelas ya, udah ada ini layar saya. Siang hari ini, pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang strategi penelusuran. Perkenalkan, nama saya Aswina. Saya saat ini bertugas di layanan penelusuran literatur, kemudian beberapa kali mendapatkan tugas untuk menjadi fasilitator pelatihan literasi informasi. Tugas utama saya ada di layanan naskah yang berada di lantai 2. Kemudian saya juga sedikit-sedikit membantu layanan live chat yang ada di website lib.ui.ac.id. Untuk ruang kerja saya ada di ruang naskah di lantai 2 Perpustakaan UI. Background pendidikan saya S1 dari Sastra Jawa, FIB UI, lulus tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan S2 Ilmu Perpustakaan di FIB UI juga, barusan lulus tahun 2020. 2022, masuknya 2020 gitu ya. Untuk menghubungi saya bisa menggunakan email ke penelusuran.lib@gmail.com karena saya miminnya, tapi kalau bisa apa memang untuk pertanyaan ajukan ke email resmi saja. Begitu. Nah, materi pagi hari ini kita akan membahas tentang katalog kita lib.ui.ac.id. Kemudian kita nanti juga adalah sedikit tentang Instagram, kemudian ada remote strip lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah tadi udah sempat disinggung ya bahwa akses koleksi ke lib.ui.ac.id tampilannya seperti ini. Ini teman-teman sambil buka laptop atau enggak ya? Sambil kan ya? Kita bisa sambil bareng-bareng praktik, bisa buka sekalian di lib.ui.ac.id. Nah, nanti kita tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman awalnya. Tadi kan sempat dijelaskan oleh Bu Fai, layanan-layanan kita itu kan banyak ya linknya. Teman-teman ini bisa lihat di bagian form. Form yang ada di bawah ini macam-macam. Jadi nggak perlu ngapalin linknya atau nggak perlu buka materinya sih boleh aja. Tapi untuk mudahnya semua udah kita masukkan di lib.ui.ac.id. Kemudian ke form, ini adalah layanan kita. Untuk bebas pustaka ini, untuk mahasiswa baru tidak disarankan karena ini hanya dikeluarkan saat ketika lulus. Dan itu dikeluarkan hanya 1 kali. Jadi jangan sampai mendaftar di bebas pustaka. Yang penting itu adalah aktivasi keanggotaan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru nih, penting untuk melakukan aktivasi keanggotaan. Kenapa sih harus melakukan aktivasi keanggotaan? Yang pertama, di bagian tamu, ini kita bisa login dulu. Kalau udah punya akunnya, bisa digunakan untuk apa? Nah, saya coba login terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah saya coba login. Kemudian kita bisa melihat klik akun saya. Nah, dari sini kita bisa melihat daftar pinjaman yang kita pinjam. Misalkan saya pinjam buku ada 10, itu biasanya di sini akan terlihat judulnya apa dan harus kembali tanggal berapa. Jadi untuk memudahkan teman-teman mengingat buku yang dipinjam itu bisa melihat dari akun saya gitu. Kemudian setelah akun saya keanggotaan ini bisa digunakan untuk mengunduh semua koleksi yang ada di sini, di jenis koleksi ini yang bersifat membership. Misalnya buku klasik ini membership, kemudian e-books itu juga membership, kemudian naskah juga membership, dan UIANA itu apa? Hasil karya sivitas akademika UI berbentuk skripsi, tesis, disertasi yang membership ini bisa diunduh menggunakan akun keanggotaan Perpustakaan UI. Oleh karena itu, teman-teman wajib nih melakukan aktivasi keanggotaan. Apabila sudah, bisa digunakan akunnya. Tapi kalau misalkan lupa, bisa reset password
di daftar lagi aja di sini gitu ya. Makanya apa sih perbedaan yang ini membership dan open ini ada petunjuknya. Kalau yang open itu hanya tahun 2008 sampai 2011. Jadi hanya 3 tahun saja. Sedangkan yang membership ini sisanya. Jadi sebelum tahun 2008 dan setelah tahun 2011. Jadi ketika ada disertasi tahun 2012 sampai sekarang tahun 2023 gitu ya. Nah, itu masuknya ke membership. Jadi jangkauan tahunnya yang banyak banget itu kita dengan memiliki keanggotaan kita bisa mengakses koleksi-koleksi yang tersedia dalam bentuk digital gitu. Dari sini jelas dulu atau enggak? Oke, karena tidak ada jawaban, saya anggap jelas. Jadi ini adalah bukalib.ui.ac.id, loginnya di sebelah kanan ada bagian tamu, untuk form-form layanan ada di sebelah sini. Nah, ini tadi juga udah dijelaskan uji plagiarisme, ini untuk submit ke jurnal nasional atau tugas akhir, nanti biasanya ada berapa persen kemiripannya, nanti bisa dicek di sebelah sini. Untuk layanan penelusuran ini adalah apabila teman-teman susah mendapatkan artikel jurnal atau tentang topik mampet nih, nggak dapat e-booknya atau nggak dapat artikel jurnalnya, bisa minta bantuan ke kita. Untuk layanan EDS ini hanya diperuntukkan guru besar dan layanan pelatihan literasi informasi ini bisa untuk siapa saja. Nanti bisa berkelompok minimal 10 orang mengajukan pelatihan yang disediakan oleh Perpustakaan UI, misalnya strategi penelusuran, kemudian Mendeley, dan sebagainya. Untuk layanan aplikasi penelitian, ini kita hanya menyediakan aplikasi penelitiannya saja, berupa NVivo, jadi hanya untuk bookingnya, seperti itu. Nah, kita kita coba langsung ke pencarian sederhana. Kira-kira apa yang mau dicari? Ada ide kata-kata yang mau dicari? Tidak ada. Saya coba pakai kata kunci rumah sakit gitu ya. Di vokasi ada kan ya jurusan rumah sakit. Nah, di sini akan banyak hasil terkait kata rumah sakit. Ada 6.431. Ini ada yang artikel jurnal, ada yang buku teks. Nah, untuk mencari buku teks gimana sih caranya? Misalkan kita klik yang di sini. Ini kan buku teks nih ya. Saya klik. Nah, kalau buku teks itu informasi yang perlu dilihat itu apa? Ini, nomor panggil. Jadi, kita untuk mencari manajemen pemasaran untuk rumah sakit, ini tidak ke bagian judul, tetapi ke bagian nomor panggil. Jadi, perpustakaan sudah mengelompokkan buku-buku berdasarkan subjeknya. Jadi nanti teman-teman bisa cari ke kelas 362.11.BAM spasi M. Jadi nanti akan cari urutannya seperti apa. Jadi paling mudah cari dulu 362, baru nanti belakangnya 1, 1, kemudian alfabetnya juga diurutkan. Kemudian hal penting untuk mencari koleksi buku teks, yang paling penting ini dilihat juga lokasinya, tersedia di mana. Oh, dia di Perpustakaan UI lantai 2. Jadi teman-teman bisa datang ke Perpustakaan UI lantai 2 ke nomor panggil ini, tapi juga harus dilihat ketersediaannya. Buku dengan judul manajemen pemasaran untuk rumah sakit itu ada 2 eksemplar. Taunya 2 eksemplar dari mana? Karena ini jumlah ada 2. Nanti kalau ada 3 eksemplar dia akan ada 3. Kalau ada 4 ya berarti bawahnya ada 4. Dan statusnya ini tersedia. Kalau tersedia artinya bukunya ada di rak. Jadi bisa diambil dan dipinjam langsung ke petugas atau pakai mesin self loan yang ada di Perpustakaan UI lantai 2. Tapi apabila ini statusnya macam-macam, kebetulan yang kita lihat ada tersedia, ada status-status lain, misalkan kalau ada tulisannya tanggal kembali, misalkan tanggal kembali
5 Oktober 2023. Artinya buku tersebut sedang dipinjam oleh Sifa UI yang lain dan jadwal pengembaliannya 5 Oktober. Di mute, Mbak Wina. Suaranya masih nggak terdengar. Sudah. Dah. Oke. Misalkan eh, tanggal kembalinya tadi kan saya sampaikan bahwa misalkan 5 Oktober 2023 itu artinya dipinjam oleh Sifa UI dan jadwal pengembaliannya 5 Oktober 2023. Jadi sekarang misalkan masih September nih, ya belum dikembalikan. Tetapi apabila tulisannya tanggal kembali sudah lewat misalkan 20 Agustus 2023, tapi di sini statusnya masih tanggal kembali tanggal sekian. Itu kan Agustus kita udah lewat ya. Sekarang kita udah di bulan September. Berarti buku tersebut memang jadwal pengembaliannya 20 Agustus 2023, tapi masih dipegang oleh atau masih dipinjam oleh Sifa UI. Makanya ini harusnya kembali. Iya, memang harusnya kembali, tapi karena yang bersangkutan belum mengembalikan, makanya masih tertera tanggal kembali. Jadi statusnya masih dipinjam seperti itu. Ada status-status yang lain, misalkan rusak, berarti bukunya rusak. Kalau weeding itu berarti artinya bukunya sedang disortir seperti itu ya, teman-teman. Jadi penting ketika kita ingin meminjam buku atau melihat koleksi apapun di perpustakaan UI, yang paling penting itu hal yang pertama adalah nomor panggil, kemudian lokasinya, kemudian dan ketersediaannya. Apakah tersedia? Kalaupun hanya 1 eksemplar, tulisannya tersedia, tapi teman-teman kebetulan tidak menemukan di raknya, jadi teman-teman itu bisa jadi kemungkinannya bukunya itu kan kita sistemnya online ya, waktu mengembalikan juga langsung online, di sistem langsung tertulis tersedia, tapi bukunya masih ada di lantai 1. Jadi sebagai informasi, buku itu peminjaman dilakukan di lantai 2, untuk pengembaliannya dilakukan di lantai 1. Jadi ketika dari lantai 1 belum naik ke lantai 2, seperti itu. Ada juga misalkan masih eh, tersedia hanya 1 eksemplar dan tidak ada di rak, bisa jadi dibaca oleh eh, pengunjung yang lain, tapi tidak dipinjam. Jadi baca di sekitar area di buku teks seperti itu. Nah, di sebelah kanan website kita itu juga menyediakan rekomendasi bacaan berkaitan dengan eh, yang kita cari. Misalkan ini tentang manajemen pemasaran untuk rumah sakit. Di sini ada beberapa alternatif atau rekomendasi bacaan yang akan kita cari. Misalkan ini tentang artikel jurnal, manajemen mutu untuk rumah sakit, kemudian ada tesis. Kalau kita cocok ya kita langsung klik aja yang di sini, seperti itu. Untuk pencarian buku sudah jelas atau belum? Sepertinya sudah ya. Baik. Nah, untuk pencarian sederhana. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa sih, ada yang tahu perbedaan antara rumah sakit, ini kan kita cari tadi ada berapa? 6.431 gitu. Ada yang tahu perbedaan ketika kita tuliskan rumah sakit biasa dengan kita memberikan tanda petik? Nah, selisih sedikit sih, karena memang rumah sakit itu satu frase ya. Jadi ketika kita mengetikkan rumah sakit yang tanpa tanda petik, ini semua yang ada kata rumah dan sakit itu akan muncul. Jadi ada kemungkinannya rumah, sakit, dan rumah sakit. Tetapi apabila kita memberikan tanda petik rumah sakit, artinya kita hanya mau
setelah kata rumah itu pasti sakit gitu. Jadi karena ini memang satu kata yang sudah frase apa yang sudah umum, ya pasti hasilnya selisih sedikit. Tapi kalau kita nanti coba menggunakan bahasa Inggris atau ke online database, itu terlihat signifikan perbedaan kita menggunakan tanda petik atau tidak. Misalkan kita pakai kata yang lain. Misalkan gini, administrasi pajak gitu ya. Ini berapa? Kita bisa lihat 2.285. Tapi kalau kita kasih tanda petik, ini akan menjadi berapa? Nih, signifikan kan? Jadi kalau rumah sakit karena itu memang udah umum frase, makanya dia hanya selisih sedikit. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang lain, administrasi pajak yang tanpa tanda kutip itu dari 2.000 berubah menjadi 100 itu. Eh, Kenapa? Karena setelah kata administrasi itu kan banyak tuh, ada administrasi umum, ada administrasi yang lainnya, ya negara, administrasi ilmu administrasi dan sebagainya lah. Banyak kata-kata setelah administrasi itu bukan pajak. Ketika kita menambahkan kata tanda petik di setelah kata administrasi, kita hanya membatasi pencarian setelah administrasi harus pajak. Apabila bukan pajak, itu akan dihilangkan oleh sistem seperti itu. Makanya yang keluar hanya 102 gitu. Jadi ini adalah salah satu strategi penelusuran. Nanti bisa apabila penelusuran terlalu banyak, ini nggak hanya bisa dicari di website UI saja, tapi bisa juga di mesin pencari lainnya seperti Google atau online database kita dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tadi eh, misalkan kan kita tadi udah eh, apa cari buku nih, ya kan? Kita juga bisa mengunduh nih, karena kita tadi sudah melakukan login di awal, di tamu, kita bisa mengunduh koleksi yang membership. Nih, ini membership nih. Jadi, tapi ini nggak ada ininya ya. Kalaupun mau mencari koleksi skripsi membership analisis efektivitas administrasi pajak hotel bla 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 di DKI Jakarta, teman-teman bisa melihat di nomor panggilnya S10166. Jadi ini fisiknya ada di lantai 3 gitu ya, di lantai 3 dengan nomor panggil itu. Terus kalau kita mau lihat file digitalnya bagaimana? Kebetulan file ini tidak ada file digitalnya. Kok kita bisa tahu ini ada file digitalnya atau tidak? Tidak ada file digitalnya karena di sini nggak ada linknya gitu ya di bawah. Kalau kita coba cari yang lain, misalkan, ini ada nggak ya file digitalnya? Sama, ini nggak ada. Nah, kalau ini ada nih, taunya dari mana? Kita scroll ke bawah, di sini ada tulisannya file digital 1. Kalau kita sudah login, tadi otomatis ini akan eh, berubah jadi biru dan kita bisa klik. Tapi apabila kita belum login, kita eh, itu linknya tuh nggak jadi biru tapi hitam, abu-abu, jadi nggak bisa diklik seperti itu. Nah, di bagian kiri sebelah sini, ini kita bisa digunakan untuk membaca langsung atau read online. Jadi kayak baca buku, tapi seperti ini. Next, nah ini kan ada suara kayak buku gitu ya. Kita bisa baca halaman per halaman. Ini sampai 220 halaman kita bisa baca full. Tetapi kalau untuk melakukan unduh tapi di bagian sini kita tidak bisa melakukan unduh, kita hanya bisa untuk baca saja. Kalau untuk bagian unduh, tinggal kita klik yang bagian unduh. Nah, eh, bentuknya seperti ini, kita bisa klik unduh di bagian kanan, tinggal simpan saja sesuai dengan apa yang mau kita simpan gitu. Nah, ini sudah kasih nama, save, nanti akan terunduh seperti biasa dan ini kita langsung unduh dapatnya full text ya. Ini kelihatan apa enggak ya? Kelihatannya masih di halaman ini ya. Apa?
Iya, masih halaman depannya, Bu. Oh ya, jadi di saya sih udah buka PDF-nya, cuman mungkin nggak terlihat ya. Jadi kita bisa lihat full text-nya ini ya, udah bisa lihat full text-nya 220 halaman. Ini bisa terunduh mulai dari halaman pengesahan sampai dengan akhir gitu. Ini cara mengunduh koleksi yang membership gitu ya. Jadi kan koleksi kita ini banyak, ada yang tercetak, ada yang tersedia tercetak dan digital, ada yang digital juga. Jadi intinya akun keanggotaan perpustakaan UI bisa digunakan untuk melihat buku yang dipinjam, kemudian untuk mengunduh koleksi yang membership yang ada di sini gitu. Nah, kita lanjut ke apa ke e-books nih. Kemudian kita bisa melihat ini langsung. Jadi kalau ketika saya klik e-books, ini saya berarti hanya mencari di koleksi e-book saja. Tetapi ketika saya menggunakan pencarian sederhana di sini, berarti saya akan mencari apa yang mau saya cari di semua jenis koleksi yang ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi jelas ya kalau di sederhana mencari di semua kamar-kamar ini. Tapi kalau saya hanya pilih salah satu saja misalkan e-books atau disertasi aja boleh, kita hanya pilih klik e-books aja. Nah, akun ini tadi kan juga bisa untuk pilih yang apa. Nah, karena e-books ini rata-rata jadi gini, apa ya? Untuk buku teks itu kan tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan e-books ini adalah eh, e-books yang kita beli rata-rata pasti berbahasa Inggris. Makanya kata kunci yang digunakan juga berbahasa Inggris. Misalkan kita mau cari hospital gitu ya. Kita bisa gabungkan ini dengan and, or, atau not. Perbedaannya and or not apa? Kalau and ini harus misalkan ini saya mau tahun berapa ya? Tahun 2020. Jadi saya mau kata eh, yang ada rumah sakit dan tahun 2020. Jadi dua dua field ini harus terpenuhi. Tetapi kalau saya pilih or itu salah satu saja tidak apa-apa seperti itu. Ada nggak ya? E-books tahun 2020 nih ada. Tapi ini tahunnya 2020 tapi tidak berkenaan dengan apa hospital. Padahal karena tadi saya pilihnya pakai or. Jadi saya maunya salah satu. Jadi mau tahun 2020 aja atau hospital saja gitu. Makanya tadi ada keluar hasil yang 2020 tapi tidak berkaitan dengan hospital gitu. Cuman saya misalkan saya mau presisi saya hanya pakai kata hospital saja gitu. Hanya ada 3, ternyata ini tahunnya lama-lama ya, dari tahun 2008, 2012, dan tahun 2011. Nah, ini kita bisa pilih apa yang kita mau, sama sepertinya, sama yang tadi. Intinya tinggal diklik aja metadatanya, kemudian kita bisa unduh lihat e-books-nya, mulai dari ini ada 326 halaman. Kita bisa baca satu persatu sesuai dengan kebutuhan atau kita bisa unduh secara full text. Unduhnya akan tersedia dalam format PDF seperti itu. Nah, bedanya di e-book seperti itu. Dari sini jelas dulu atau tidak? Jelas, Bu. Oke, terima kasih untuk responnya. Tadi kan ini kita udah satu persatu ya. Kita tadi udah lanjut ke pencarian sederhana, kita pindah ke pencarian spesifik. Nah, pencarian spesifik ini kita bisa pilih juga dari semua. Kalau kita pilih semua, ini semua yang ada di sini. Jadi nggak ada perbedaan eh, pencarian sederhana seperti itu ya. Tapi kalau kita hanya mau misalkan nih. eh, saya rata-rata sih kalau saya dulu ya
saya pakai pencarian spesifik ini untuk mengetahui hasil tulisan atau hasil karya sivitas UI kakak kelas saya. Misalkan saya mau nulis nih, nulis apa tugas akhir, tapi blank, bingung nih mau nulis apa gitu ya. Kita kan perlu cari inspirasi dulu dari tulisan kakak tingkat kita gitu kan. Nah, makanya ini bisa diubah jadi kalau vokasi itu pakainya tugas akhir ya. Misalkan kita pilih tugas akhir, kemudian kita bisa pakai kata judul boleh, misalkan tentang tadi apalah, administrasi juga boleh gitu. Atau bisa juga ini saya nggak tahu kalau apa vokasi itu tulisannya per program studi atau bagaimana, tapi kalau untuk S1 biasanya dengan mencari di program studi ini udah langsung apa ketemu gitu. Jadi misalkan saya mau skripsi membership gitu. Ini contoh aja ya. Misalkan saya mau administrasi negara gitu. Kemudian kita bisa combine lagi menggunakan N. Kita bisa pakai tahun, terus kita pakai tahun 2020. Nah, untuk tahun ini perlu diingat bahwa pencarian spesifik kita belum se-powerful itu ya. Artinya kita nggak bisa range antara 2020 sampai 2023. Kita kasih strip gini pasti nggak akan ketemu gitu. Jadi memang tahunnya single. Kalaupun mau kita kasih or, terus kemudian kita kasih tahun lagi di tahun 2021. Baru kita cari gitu. Nah, keluar 1271 skripsi membership berkaitan dengan administrasi negara gitu. Nah, ini banyak hal yang bisa di ini. Nah, tapi untuk vokasi karena jurusannya banyak ya, saya nggak tahu bisa dicari berdasarkan jurusan atau lebih enaknya menggunakan apa judul saja gitu. Jadi nanti bisa di apa oprek aja, bisa dipraktekkan enaknya pakai yang mana. Tapi fungsi pencarian spesifik itu seperti itu. Jadi kita bisa membatasi sampai beberapa filter gitu. Dari judul kita bisa ganti program studi, dari semua ini kita bisa ganti sesuai apa yang kita mau. Kemudian kita lanjut ke bentar. Ke nih. Nah, teman-teman kan selain punya, tadi kan kita udah ngomong tentang akun keanggotaan perpustakaan, itu perlu diaktifasi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mahasiswa UI, terus habis itu tidak melakukan aktivasi, ketika teman-teman mau unduh itu akan nggak bisa gitu kan. Beda sama akun SSO. Kalau akun SSO, semua mahasiswa itu kan pasti punya gitu kan. Akun SSO itu digunakan untuk apa sih? Yang pertama, itu untuk siak NG kan nanti kalau setiap semester itu kan pasti melihat apa IRS ya kan, apa mata kuliah apa yang mau diambil, nilainya berapa, ngisi edom semua ada di Siak NG. Kemudian akun SSO juga bisa digunakan untuk jaringan WiFi. Selama ada di kampus itu bisa menggunakan WiFi yang tersedia di Universitas Indonesia. Kemudian akun SSO ini bisa digunakan untuk login webmail. Teman-teman bisa mengaksesnya webmail.ui.ac.id. Nah, di webmail ini perpustakaan itu mengirimkan informasi akses online database itu di webmail teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dibuka gitu ya. Dan informasi seputar perpustakaan UI apabila mengadakan kegiatan itu juga dikirimkan ke webmail teman-teman. Jadi webmail ini memang apa mungkin agak terbatas space-nya, tapi mohon untuk dibuka juga karena informasi terkait update perpustakaan ada dikirimkan melalui webmail teman-teman. Nah, selain itu, akses online database ini, akun SSO ini juga digunakan untuk akses online database. Online database itu apa sih? Jadi online database itu database yang kita langgan dari publisher. Itu banyak banget. Nah, cara aksesnya bagaimana? Dari dalam kampus dan dari luar kampus. Kalau dari dalam kampus,
tinggal masukkan alamat lib.ui.ac.id. Kalau dari luar kampus, remote-lib.ui.ac.id. Apa sih perbedaan dari dalam kampus dan luar kampus? Nah, kalau dari dalam kampus, ini bukan orangnya yang di dalam kampus, tapi jaringan yang dipakai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan WiFi UI, itu untuk akses online database, teman-teman langsung buka lib.ui.ac.id. Tetapi apabila teman-teman di dalam kampus, posisinya misalkan lagi di vokasi, tetapi pakai jaringan provider biasa, jadi misalkan pakai HP teman-teman tethering gitu ya, nggak pakai WiFi. Nah, itu dikatakan di luar kampus. Itu ataupun posisi teman-teman tidak ada di kampus, memang ada di luar di rumah atau di praktek kerjanya atau di mana, itu bisa langsung buka remote-lib.ui.ac.id. Nah, untuk akses dari dalam kampus, yang pertama, akses dulu ke WiFi, kemudian pilih yang hotspot UI, gitu kan. Kita tinggal klik aja, dihubungkan, kemudian akan muncul login SSO seperti ini. Teman-teman masukkanlah akun teman-teman, kemudian login. Setelah itu buka lib.ui.ac.id, buka di online database list. Jadi karena ini saya akses dari dalam kampus, ini ya, saya buka lib.ui.ac.id. Online database listnya di mana sih? Kita bisa lihat, scroll ke bawah. Di sini ada tulisannya sumber daya elektronik. Nah, kita bisa klik yang bagian ini, nomor 2, online database list. Nah, di sini Perpustakaan UI sudah mengelompokkan menjadi beberapa multidisiplin. Misalkan multidisiplin, ini ada online database apa yang dilanggan, dan di sebelah kanan itu ada manualnya. Jadi artinya kalau teman-teman nggak bisa caranya ngenet di sebelah sini, teman-teman bisa baca manual booknya di sebelah kanan. Kita udah kategorisasikan, ada multidisiplin, ada yang bidang kesehatan, ada yang bidang sains dan teknologi, kemudian ada bidang sosial dan humaniora, kemudian kita masih bisa ada e-books, khusus e-books apa yang kita mau cari. Ini perbedaan dengan e-books yang tadi di depan. Kalau e-books yang ada di bagian kanan itu e-books yang telah dibeli oleh Perpustakaan UI. Sedangkan e-books yang ini adalah e-books yang dilanggan. Kemudian kita juga bisa lihat riset tool yang dilanggan itu ada EndNote. EndNote sebenarnya sekarang sudah nggak dilanggan, tapi kita masih punya license key-nya gitu. Kemudian ada Authenticate, ada Scopus, dan Turnitin. Seperti itu. Jadi kita bisa pilih online database apa sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Tapi apabila dari luar, nah ini kita kan tadi udah melihat beberapa kategori. Nah, kita tinggal pilih online database apa yang kita pengen cari, kemudian masuk ke online database-nya, misalkan tadi kita pilih Springer gitu ya. Masuk ke Springer, masukkan pakai kata kunci, kemudian nanti kita nanti praktek ini. Kemudian untuk akses dari luar kampus, langsung aja ke alamat remote-lib, karena ini kan nggak perlu hubung pakai WiFi ya, karena kan kita dari luar jaringan. remote-lib.ui.ac.id sama, tetap nanti akan yang muncul adalah halaman SSO, teman-teman langsung login aja, kemudian tampilannya akan seperti ini. Cuman yang ketika kita dari luar kampus, ini tidak ada kategorisasi pembagian berdasarkan disiplin ilmu. Jadi ya udah kita langsung pilih aja apa yang sesuai gitu. Kalau yang kita akses dari dalam kampus itu kan sudah dimudahkan multidisiplin, kita bisa langsung pilih Science Direct, G-Store, dan sebagainya. Kemudian kita tinggal pilih sama, intinya sama. Nah, kita coba melakukan penelusuran online database. Nih, ini adalah tampilan yang dari luar kampus. Saya coba login pakai remote. Nah, kemudian pilihlah ini banyak. Nah,
perbedaan kotak ini sama ini apa? Kalau kotak ini adalah ini sama seperti Summon Discovery Search. Summon Discovery Search itu untuk apa? Ini ketika kita memasukkan kata kunci di sini, dia akan menelusur ke semua online database yang ada di bawahnya. Kalau di Lib UI Aceh ID gimana? Kita tinggal klik ini, Summons. Nah, kita bisa mengetikkan kata kunci. Karena ini adalah online database list, makanya kita menggunakan kata kunci berbahasa Inggris. Misalkan apa, ada yang mau nyumbang ide, daripada saya pakai kata hospital mulu, mau ada ide untuk mencari kata kunci yang lain? Apa ya? Text management gitu ya. Nah, kita tinggal cari. Kalau di Summon ini berarti menelusur ke semua online database ya, mulai dari GStore, Annual Review, Oxford ProQuest, Sage, Science Direct, Springer, Taylor, Francis Online, dan sebagainya gitu kan. Kita bisa lihat di hasilnya ada di sini. Wah, banyak banget nih kata text management ada 3.942. Saya mau batasin langsung saya kasih tanda gini. Boleh, biar nggak terlalu banyak. Dari 3.900 jadi 32.000 nih. Nah, masih banyak kan 32.000 gitu. Hal-hal yang kita bisa lihat di sini, di bagian kiri ini ada namanya filter. Kita bisa langsung klik full text online, artinya yang filenya tidak tersedia full text online-nya, saya nggak mau. Tapi ternyata yang udah ditampilin ini semua udah full text online. Kemudian content type. Kan artikel online database list itu kan isinya macam-macam ya. Ada yang artikel jurnal, ada yang trade publication artikel, ada yang magazine artikel, ada newsletter, ada newspaper, book review, dissertation and thesis, book chapter, jurnal, dan sebagainya banyak. Kita sesuaikan apa yang mau kita ini. Misalkan saya hanya butuh artikel jurnal saja, boleh. Saya tinggal klik artikel jurnal saja. Saya nggak mau tuh yang ada newsletter, nggak mau lah magazine buat apa bagi saya seperti itu. Tergantung kebutuhan. Kemudian ini jadi berapa? Masih 10.000. Dari 32.000 jadi 10.000. Kemudian kita masih bisa lakukan filter lagi dari publication date. Kalau dari Lib UI Aceh ID dan pencarian spesifik itu kan tadi kita hanya butuh tahunnya 2020 saja. Untuk yang di sini kita bisa memilih misalkan dalam batas 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau kita bisa custom range sendiri. Misalkan hanya tahun dari 15 tahun itu juga boleh-boleh saja tergantung kebutuhan. Tapi karena saya hanya butuh artikel jurnal, otomatis saya kan artikel jurnal itu kan terkini ya. Jadi saya nggak mau yang lama-lama juga. Saya hanya mau 1 tahun terakhir. Boleh. Dia akan langsung otomatis memfilter nih dari 10.000 jadi 27 hasil. Nah, di sini ketahuan tuh tinggal sedikit gitu. Nah, apa sih? Misalkan udah sedikit ya udahlah saya mau baca satu-satu boleh. Jadi kalaupun mau baca, ini kita tinggal klik berdasarkan misalkan ini kita juga bisa ganti sorted by relevance, ini bisa dikasih misalkan saya maunya yang terbaru aja boleh. Ini tergantung kebutuhan teman-teman saja. Misalkan saya maunya relevan aja. Misalkan saya mau ini. Saya tinggal klik. Kemudian, nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik ini lagi. Kadang-kadang dia langsung diarahkan ke halaman, berarti artikel tersebut ini milik Science Direct. Jadi kita bisa langsung view dalam bentuk PDF.
Nah, muncul PDF-nya, kita bisa baca langsung atau download langsung seperti itu ya. Ini tinggal di save, akan langsung muncul ini gitu. Nah, ini adalah save this item. Ini berguna untuk misalkan nanti next time saya nge-net lagi gitu ya. Saya bisa klik save. Nah, di sini ada tulisan save item. Saya bisa klik ini. Ini adalah halaman yang saya save. Tapi kalau saya nggak butuh ya saya clear all aja gitu. Saya balik lagi. Nih. Nah, ini permanent link ini untuk apa? Ini untuk membagikan ke teman-teman, misalkan teman-teman ini kan kalau baca baca apa literatur itu kan kadang-kadang berbagi ya sama teman. Nah, itu nggak boleh membagikan secara etika ya. Itu tidak diperkenankan untuk membagikan PDF-nya, tetapi membagikan linknya gitu. Jadi kalau mau ini kita copy, hasil kopinya ini bagikan lewat teman, mau pakai WhatsApp boleh, mau pakai apa yang lain juga boleh gitu. Kalau bagikan lewat email, kita bisa klik yang gambar email ini. Jadi misalkan send email tuh bla bla bla. Jadi mereka nanti akan akses ke sini. Kenapa sih harus seperti itu? Karena kalau kita membagikan PDF-nya, itu kan hanya satu orang yang ngeklik, tapi yang ternyata yang baca banyak. Nah, ini akan mempengaruhi hasil statistik kita nih. Kenapa sih begitu? Karena ini semua online database list yang ini baik itu artikel jurnal mau e-book ini kan dilanggan tahunan ya dan itu mahal ber-MM. Jadi ketika statistiknya rendah kayak tidak berarti kan dianggapnya tidak dimanfaatkan oleh Siva UI. Nanti tahun berikutnya bisa kena evaluasi dan nanti ketika tidak ada dana lagi bisa jadi online database itu dianggap nggak penting dan di-cut. Jadi artinya udah tidak dilanggan dan itu akan kehilangan e-resources kita gitu. Makanya pentingnya untuk membagikan link ini agar akses ke artikel ini itu juga statistiknya jadi lebih banyak. Jadi ketika diakses oleh 5 ya beneran 5 yang mengakses. Ketika kita bagi PDF-nya hanya bagi PDF-nya yang mengakses hanya 1, yang lain 5 baca. Tapi kan mereka langsung baca PDF seperti itu. Nah, untuk set this item ini digunakan untuk apa? Jadi kalau teman-teman nanti misalkan udah baca itu ya, kemudian mau ngutip, ini teman-teman bisa langsung nggak perlu nulis manual. Kan ada banyak jenis daftar pustaka. Nah, yang digunakan apa? Misalkan APA, kita tinggal pilih APA. Jadi dia akan membuat daftar pustaka sendiri ber-APA. Tapi kalau misalkan mau Harvard juga Harvard, dia akan berubah lagi gitu. Nanti format ini kita bisa copy ke Word kita di daftar pustaka. Apabila teman-teman nggak pakai reference tool seperti Mendeley atau EndNote. Tapi apabila teman-teman pakai Mendeley atau EndNote, teman-teman bisa citasinya menggunakan export ini. Tinggal kita klik, misalkan EndNote ya kita pilih EndNote, Zotero ya Zotero. Nanti dia akan mendownload hasil ininya. Nah, hasil ekspornya ini kita bisa masukkan ke reference tool kita, Mendeley gitu. Jadi nanti akan tersusun sendiri daftar pustakanya. Jadi perbedaan untuk side this itemnya seperti itu. Nah, apalagi sih? Misalkan nih, kenapa sih ada yang ada ininya, ada yang enggak gitu. Ini namanya Almetric. Almetric ini jadi orang yang membagikan artikel jurnal ini ke media sosial itu ada 2 di Twitter ada 2, kemudian ada 11 orang yang membaca di Mendeley, ada juga nih kalau kita mau see more detailnya kita bisa lihat nih.
Cuman itu doang. Tapi kalau misalkan dia warna-warninya banyak, berarti semakin banyak yang membaca seperti itu. Ini karena dia masih sedikit ya, apa eh, sedikit. Ini meskipun dibaca di Mendeley-nya ada 68, tapi dia masih satu. Tapi eh, warnanya ini tergantung dari dibagikannya melalui media sosial gitu ya. Dari sini jelas atau tidak untuk penggunaan summon serial, summon discovery search. Ini juga Jelas. oke, baik, terima kasih. Jadi ini kita juga bisa pakai advance, kita tinggal klik di bagian option. Ini sebenarnya sama seperti filter-filter yang tadi, cuman kita bisa menambahkan kata kunci. Kan kalau tadi kan saya baru pakai single ya, maksudnya satu kata kunci aja, text management. Kita juga bisa gabungkan dengan and or not. Pokoknya pencarian spesifik ini pasti ada boolean logic and or not. Kemudian kita juga bisa menambahkan ini, misalkan saya mau di abstraknya ada tulisan apalah itu, kualitatif misalkan. Ini kita kualitatif method misalkan kayak gitu ya. Saya bisa klik search. Hanya ada 2 gitu. Cuman sebenarnya ini tidak menutup kemungkinan hasilnya hanya 2. Kita karena ini apa ya, indexing dari semua pencarian dari semua online database, makanya paling hanya yang terindeks saja. Jadi kalaupun mau spesifik, teman-teman langsung ke online database-nya saja. Misalkan ini yang kita pakai yang multidisiplin. Misalkan kita mau pakai yang Science Direct tadi udah ya. Misalkan kita mau ke ProQuest bisa. Ini kita coba ProQuest ya. Nih. Di ProQuest ini ada banyak, tapi yang paling unggul di ProQuest ini adalah disertasi dan tesis. Di online database lain itu kan apa, scholarly journal itu pasti ada, books ada, video dan audio itu juga ada dalam bentuk misalkan yang untuk bidang kesehatan itu kayak ada eh, drug, kayak farmakologi gitu, drug itu juga ada sendiri. Jadi setiap online database itu mempunyai keunggulan masing-masing gitu ya. Untuk ProQuest sendiri, keunggulannya di bagian disertasi dan tesis. Disertasi dan tesis ini ada dari semua jurusan, dari semua luar negeri gitu. Jadi nggak hanya, kan kalau LIP UI ACID ini hanya disertasi dan tesis skripsi itu hanya milik Siva UI aja. Tapi kalau disertasi tesis ini dari seluruh negara gitu ya. Nah, kita sebenarnya untuk melakukan pencarian itu, eh, untuk menentukan kata kunci, kita kan bisa pakai kata kunci apa. Cuman ada beberapa, misalkan kita bisa menggunakan sinonim atau thesaurus. Ada beberapa online database seperti ProQuest, EBSCO itu udah menyediakan apa ya, istilah istilah yang lebih luas atau istilah yang lebih sempit. Jadi mereka udah kategorisasikan. Kita bisa klik di Advanced Search. Kemudian kita bisa klik di sini ada Thesaurus. Kita klik saja Thesaurus. Kemudian akan muncul, ini kelihatan nggak ya yang Thesaurus ProQuest, yang Thesaurus list kotak kecil. Nah, kita juga bisa lihat, pilih ProQuest Thesaurus, kemudian kita bisa lihat apa, search term. Jadi apa yang mau kita cari? Misalkan tadi manajemen. Kita bisa cari, kemudian klik. Nah, di sini ada banyak nih, mulai dari activity based management, agricultural management, engine management, arts management, bla 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 manajemen. Misalkan saya hanya fokus, oh saya maunya aset manajemen, boleh aset manajemen sama aset manajemen accounts sama bank manajemen misalkan. Ini kita juga bisa kombinasikan 3 kata kunci ini. Ini sebenarnya kalau di breakdown ini ada bawah loh.
Di bawahnya ini ada istilah apa? Istilah yang berhubungan dengan aset manajemen itu diantaranya corporate research, investment advisor, portfolio management, wrap account. Jadi kita nggak usah mikir tuh istilah yang berkaitan dengan aset manajemen itu apa. Dengan bantuan Thesaurus ini kita udah langsung kata kunci istilah-istilah tersebut tuh udah masuk ke situ. Nah, kita bisa kombinasikan dengan or, and, dan not. Kita misalkan saya maunya or aja. Boleh. Kemudian kita langsung add to search. Nah, ketika uh, add to search, ini akan muncul seperti ini. Main subject.exact. Ini udah biarin aja karena kan ini udah disediakan oleh ProQuest-nya sendiri gitu kan. Nah, dari sini nanti kita bisa pilih lagi in anywhere. Ini kita bisa batasin. Misalkan saya hanya muncul di abstrak boleh. Karena kalau dari semua full text itu pasti hasilnya akan banyak. Kemudian kita tinggal klik search. Dari ProQuest. Nah, ini akan muncul banyak nih karena kan kita tadi pakainya or gitu kan. Kalau or itu ya berarti hasilnya luas. Jadi semua yang ada kata-kata aset manajemen dan turunannya, kemudian bank manajemen yang ada turunannya, itu pasti akan keluar semua. Sama, cara downloadnya pasti akan sama. Ini bagian kiri kalau dianggap terlalu banyak hasilnya kita bisa pakai full text, kemudian kita hanya bisa batasin source type-nya scholarly journal. Jadi intinya setiap online database itu punya filternya masing-masing, tapi rata-rata sama. Ada jenis koleksi, kemudian publication date-nya kita bisa batasin setahun, 3 tahun, 5 tahun tergantung apa yang dimau. Kemudian ini juga ada beberapa filter lainnya, misalkan masih terlalu banyak ini ada subjek, kita mau subjeknya berkaitan dengan apa, kemudian bahasanya bisa ada bahasa Inggris, ada bahasa yang lain, dan filter-filter lainnya. Jadi kemudian kalau yang kita cocok, kita tetap harus klik apa yang kita mau, kemudian di sini ada untuk ProQuest sendiri, ini dia punya kelebihan bisa translate gitu. Mana ya translate-nya? Ini dia bisa bacain. Dia bacain apa yang kita mau, tapi juga ada translate-nya. Cuma di sini nggak ada translate-nya ya. Untuk di tempat lain harusnya ada. Kita coba yang lain. Sini ada translate-nya nggak ya? Nih, kalau mau download PDF, kita langsung download PDF. Sama seperti tadi. Kemudian untuk citasi, ini sama juga. Untuk ngutip, kita bisa pilih apa, pilihannya lebih banyak. Tergantung online database-nya. Ada yang APA, ada MLA, ada Chicago, ada Harvard, Turabian, Vancouver, dan sebagainya. Jadi tergantung di jurusan itu menggunakan apa jenis citasinya apa. Kemudian ini kita bisa copy, masukkan ke ini. Tapi apabila yang pakai reference tool bisa menggunakan yang di bawah. EndNote, Mendeley, ini kan bentuk nyaris. Kita tinggal klik aja nanti hasilnya seperti itu. Kita bisa masukkan. Baik. Itu yang ProQuest. Kita lanjut ke mana? Salah. Tadi kan udah 2 online database ya. Multidisiplin ProQuest sudah. Yang lain, Science Direct tadi juga sudah. Coba kita lanjut ke e-books nih ya, teman-teman. Sebenarnya unduh e-books tuh sama aja. Ini saya praktek yang beda aja.
Yang beda ini namanya ProQuest ebook sentral. Kalau ebook yang lain itu di-download dalam bentuk PDF. Cuman kalau ebook sentral ini Ke-mute, Win. sudah belum? Udah. Oke, misalkan saya mau kata manajemen gitu ya. Saya klik search. Keluarlah itu buku banyak gitu kan. Misalkan ini saya mau seperti biasa ya udah nanti tinggal di filter aja di bagian kiri mana yang sesuai. Misalkan udah sesuai sama yang ini, saya tinggal klik on value management handbook. Kemudian muncul seperti ini. Kalau read online, jadi teman-teman ini bisa baca seperti biasa. Nih, mau baca langsung juga bisa gitu kan. Mau chapternya langsung di bab 3 juga boleh gitu. Jadi read online intinya langsung baca di tempat gitu. Cuman bedanya download book sama download PDF chapter ini apa? Kalau download book ini seperti kita pinjam buku gitu. Pinjam buku tapi jangkanya 21 hari kan kalau pinjam buku di perpustakaan secara fisik itu kan 28 hari ya. Nah, kalau e-books ini, e-library ini bisa juga tapi 21 hari. Ketika kita mau pinjam buku nih gitu ya, kita harus bikin account terlebih dahulu. Jadi tetap memang harus bikin account. Tapi kalau eh, nggak mau pinjam ya nggak apa-apa gitu. Cuman saya contohkan, saya udah punya accountnya, saya coba sign in gitu. Kemudian saya masukin password saya, kemudian saya klik sign in. Nah, ada ini lagi. Jadi ketika kita mau pinjam buku e-books ini untuk e-library ini kita harus punya namanya install software Adobe Adobe Digital, Adobe apa ya? Nah, ini misalkan I'm using my own computer. Kemudian continue nih, Adobe Digital Edition. Nah, misalkan saya belum punya, saya harus install Get Adobe Digital Edition. Tapi berhubung saya udah punya, dan with this step. Karena saya udah punya gitu ya. Nah, ini ada buku berjudul ini, autornya Association for Project Management. Kemudian ada 244 halaman. Ini saya pinjam buku nih berapa lama. Ketika saya pinjam 21 hari, ini saya mau bentuknya PDF. Kemudian kita download. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kelihatan nggak, Bu? Apa PDF-nya? Bukan PDF, yang Adobe Digital Edition. Apa yang keluar itu eh, apa Chrome-ku doang, Bu? Chrome kamu aja. Oh, Chrome-ku doang. Sebentar ya. Nah, jadi kalau kita udah punya di Adobe Digital Edition, ketika kita udah unduh tadi 21 hari, kita baru bisa baca full text-nya. Tapi ya setelah 21 hari, eh, bukunya otomatis hilang gitu. Jadi nanti misalkan ini 20 hari lagi, karena kan saya baru download ya. Kemudian ini 5 hari lagi, saya karena udah download ini dari eh, beberapa hari yang lalu. Kalaupun ini kan sebenarnya udah, nah ini enggak nih, kita adopt. Misalkan udah hilang, dia pasti akan apa? Ada tulisannya begitu. Jadi yang dipinjem ada begitu. Jadi kita masuk ke Adobe Digital Edition.
Jadi itu bedanya library. Tapi kalau mau download PDF chapter ini bisa download, tetapi dibatasin hanya 98 halaman. Nah, kalau ini tadi jumlahnya ada berapa nih? 200 sekian, berarti kita harus 3 kali download. 3 kali download itu tidak bisa satu waktu. Jadi kita mau download intro, copyright, bla 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 bla. Nanti kita gabungin jadi satu persatu biar jadi satu PDF gitu ya. Pokoknya hari ini jatahnya 98 halaman saja. Kalaupun mau dilanjutin sampai chapternya habis, itu misalkan sekarang saya download 10.35. Besok saya bisa download pakai akun yang sama, 98 halaman lagi, besoknya lagi sampai full gitu ya. Tapi kalaupun mau joinan sama teman ya udah, apa, saya mau yang 98 halaman pertama, nanti temennya pakai akun lain di hari yang sama, ngelanjutin misalkan chapter 678 misalkan seperti itu. Nanti teman yang lain 9 baru digabungin jadi satu juga bisa aja gitu ya. Jadi kalau PDF chapter kita download dalam bentuk PDF dan pasti nggak akan hilang. Tapi kalau download books ini kita harus punya akunnya, kita harus install Adobe Digital Edition gitu. Dari sini mungkin penjelasan saya udah banyak ya, mulai dari e-journal, kemudian e-books. Mungkin cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Fairuz. Ya, terima kasih Mbak Wina yang nggak mau dipanggil Ibu. Mungkin sekarang kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya karena di kolom chat saya lihat sepi-sepi aja nih, nggak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya silakan raise hand. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini jelas apa enggak nih? Enggak ada yang tanya. Pilihannya kalau enggak jelas banget ya enggak jelas banget. Enggak ada nih. Ada enggak? Nggak ada kayaknya. Oh, enggak ada. Udah jelas Bu katanya. Oh, oke. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Berarti bisa ya nanti datang ke perpustakaan, pakai fasilitasnya, kemudian apa langsung bisa cari buku gitu kan ya. Langsung ke raknya. Di sini udah pada pinjam buku belum sih? Udah ada yang datang. Udah ada yang datang ke perpustakaan? Udah ada sebagian. Oh, udah ada sebagian. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa ya itu diaktifasi keanggotaannya. Jadi biar bisa full akses. Full akses masih gitu kan. Ya, semoga semuanya Nih ada pertanyaan nih. ya. Untuk pinjam e-book di ProQuest tadi, kalau masa pinjamnya sudah selesai, setelahnya bisa dipinjam lagi? Bisa. Jawabannya. Tinggal diperbarui aja. Tinggal diunduh lagi, download lagi. Dengan jangka waktu yang ditentukan oleh teman-teman. Tapi yaitu maksimal 21 hari aja. Gitu. Ada Ada lagi? pertanyaan lagi? Terima kasih kembali. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ini nih. Cara bisa full akses bagaimana? Full akses apa nih Mas Rai? Ya maksudnya aktivasi itu kan kalau Sifa UI nggak melakukan aktivasi keanggotaan itu kan nggak bisa akses ke eh, file digital kita, ya kan? UIANA, kemudian e-books, kemudian naskah, buku klasik. Jadi kalau misalkan eh, bisa full akses kan harus aktivasi dulu gitu kan. Jadi kalau udah aktivasi jangan didiemin akunnya, dicoba buat nelusur gitu ya. Biar banyak, biar biar pintar juga baca mulu gitu kan. Ada lagi yang bertanya?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi kuis ya. Eh, mau dapat hadiah nggak nih? Ada 3 hadiah. Eh, caranya tinggal jawab kuis aja. Saya coba share screen nih. Bisa nggak ya? Nanti bisa ada souvenir, 3 souvenir ya dari perpustakaan Iya. untuk 3 pemenang. Heeh. Nah, Ya. silahkan buka di gadgetnya masing-masing. Ini saya nulisnya kuis A, I, U, E, O. Padahal ya suka-suka saya. Bisa join myquiz.com yang ada di sebelah kanan. Kemudian game code-nya ada 925368. Kita ada banyak nih ya, 86. Jadi diharapkan ada yang join quiz nih. Quiz ini juga bisa ngukur kemampuan apakah yang dijelaskan oleh narasumber kita hari ini terserap dengan baik atau tidak gitu ya. Oke, masih ada satu. Kita masih tunggu yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan sih biasanya udah pada paham nih. Iya, tapi coba aja apa jawab kuisnya bisa apa enggak. Nah, ini 3 seenggaknya kalaupun nggak ada yang nambah, no, udah jadi pemenangnya itu. Ternyata ada yang nambah. Jadi, soalnya nggak banyak sih, tapi ya dicoba saja. Barangkali keberuntungan, nanti hadiahnya bisa diambil di perpustakaan UI ke Bu Virus di lantai 2. Cuman ambil hadiahnya ini 3 hari kerja saja ya. Jadi misalkan kita kita acara hari ini Sabtu, kan nggak mungkin ya datang Sabtu gitu. Hari ini langsung mau datang ya boleh aja. Tapi kalaupun mau di hari kerja ada Senin, Selasa, Rabu, batasnya kita Rabu ya 3 hari saja. Kalau misalkan nggak diambil ya udah hangus lah itu hadiah. Nanti hari Kamisnya ya udah nggak bisa diambil lagi gitu. Ada lagi yang mau nambah? Masih 18? Anak ibu. Wah, ya iyalah. Anak ibu. Anak ibu dan ayah dong. Masa anak ibu doang. Bu, Ada lagi? masa dikit nih. Iya. Lumayan lah 23. Ada lagi? 2 lagi. Dua lagi? Oke, kita mulai aja ya. Udah 25. Nanti pertanyaannya ada di HP, fokusnya ke HP saja. Gitu ya. Ada pertanyaan dan jawaban. Baiklah, kita mulai. Semoga beruntung. Semoga bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan cepat. Ini cepet-cepetan juga ya. Jadi siapa yang tercepat dan terbenar itu biasanya poinnya di atas. Oke, kita mulai. Berikut ini manakah yang bukan fungsi KTM? Tadi saya jelasin nggak ya KTM? KTM di perpustakaan UI. Tek, 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 tek. Habis. Masih ada yang belum menjawab, tapi ya sudahlah. Leaderboardnya kita punya siapa? Fasmi. Baiklah, semoga tetap di salah ada yang salah nih. Tidak apa-apa. Nanti kita bahas. Etot. Ada yang salah? Mau. Oke.
Ya ada yang salah, harusnya 28 hari dong pinjam buku itu. Kalau apakah ada yang salah? Wadah bergerak. Wah, anak ibu nih di atas. Nah, jadi kalau untuk yang perlu diperhatikan nomor panggil jelas. Habis itu eh karena dia kan untuk cari buku tetap harus diperhatikan nomor panggil. Ini kan ada kata kecuali. Lokasi ya jelas kita mau ke lantai berapa nih karena perpustakaan UI kan lantainya ada banyak. Terus ketersediaan ya jelas lah tersedia atau enggak udah mau dicari tapi ternyata tanggal kembali berarti eh, bukunya nggak ada percuma cari kerak. Yang enggak itu nomor barcode karena nomor barcode itu cuma identitas bukunya aja yang digunakan untuk pustakawan. Jadi kalau untuk teman-teman ini yang perlu diperhatikan semuanya kecuali nomor barcode gitu ya. Bergerak lagi. Now, website UI itu lib.ui.ac.id. Ini kenapa? Ini lib strip loh, ini library salah gitu. Jadi teliti ya. Salah, jawabannya keanggotaan perpustakaan UI kalau SSO untuk online database. Gitu. SSO bisa buat siang NG sama email. Lanjut. Nah, berubah lagi. Jawabannya Salmon Discovery Search. Ini pada mendengarkan atau enggak sih? Ingat ya, yang bukan filter atau bukan pembatasan. Apa tuh? Refine your search content tab kan ada. Yang bukan ya Google Custom lah. Semuanya kan ada. Nah, ini tadi nggak dibahas, tapi nggak apa-apa ini kalau banyak yang salah. Coba diintip aja lib.ui.ac.id-nya.
Ya, anak ibu di nomor satu lagi. Ya, banyak MBs. Kalau Taylor and Francis emang dia leadingnya di bidang sosial. Westlaw ini untuk hukum, hukum kan sosial ya. Emerald juga sosial. MBs untuk kesehatan. Susah ya ini. Ong. Banyak yang salah nih kayaknya. Research tool itu Scopus kalau Mendeley ini free, nggak kita langgan, tapi kita menyediakan pelatihannya. Zotero juga free. EndNote itu kita langgan, tapi sekarang udah enggak. Gitu. Baiklah, kita lihat 3 podium teratas. Siapakah yang mendapatkan? Sedikit nih, 38%. Berarti pada banyak yang salah pertanyaannya. Banyak yang jawabnya salah. Yang pertama, ya juara ketiga ada titik. Waduh, siapa nih nggak bisa identifikasinya ya? Yang kedua ada Chestnut, siapa? Nih, Chestnut Coffee. Yang ketiga ada anak ibu. Silahkan nanti menghubungi Ibu Virus di nomor HP yang ada di kolom chat. Dan Ibu lanjutin, Bu. Oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Wina. Selamat kepada 3 peserta yang telah menjawab pertanyaan dengan benar, walau sedikit. Souvenir boleh diambil di perpustakaan UI di bagian sirkulasi peminjaman dengan saya langsung, Ibu Virus. Bisa lihat nomor HP saya di menu chat. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin kita foto bersama dulu ya Mbak Wina ya. Oh iya, boleh. Ada itu tadi survei juga ya, Ya. presensi. Jadi nanti kita ada daftar hadir, sebelumnya ada survei, silakan diisi. Jadi kalau nggak ngisi surveinya, nggak bisa unduh sertifikatnya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan sambil sambil diisi aja, diklik. Oke, kita ambil foto. Silahkan diberi aba-aba. Silahkan untuk teman-teman buka kameranya. Mau pakai kincu dulu boleh. Mau Ya, baik. rapi-rapi rambut dulu juga boleh, gitu ya. Ya. Santai aja, karena kita hari Sabtu santai saja. Mau bagaimana? Ya, selamat siang. Ya, silakan untuk dinyalakan kamera saya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam literasi. Oh ya, kita punya salam literasi. Oke. Bentuknya L kayak gini, tangan kanan. Teman-teman tolong ikutin juga ya. Oke, Oke. salam literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Udin, Mas Maulana. Baik, bisa kita lanjut karena waktu sudah habis, maka berakhir pula sesi tanya jawab dan kuis kali ini. Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi keanggotaan perpustakaan UI, silakan mendaftar di https://bit.ly/akte_UI-lib. Permohonan akan diproses oleh petugas kami dengan mengirimkan username dan password ke email. Teman-teman juga bisa lihat di kolom chat ya. Apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdes.lib@ui.ac.id atau WhatsApp ke 0821 1389 3177. Demikian kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau sisi maba mahasiswa vokasi Universitas Indonesia. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman dalam proses penelusuran literatur. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, dan dapat menyelesaikan
dan studinya dengan tepat waktu. Amin. Sampai jumpa di Perpustakaan Universitas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Boleh, terima kasih kembali. Silahkan ditutup, silahkan